Namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu. Yesus, ini doaku, Yesus.
meninggalkan kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Bapa, membawa hidup kami Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapa, malam hari ini dalam Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa, mengurapi kami semua Bapa, hingga puji-pujian kami ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati. Ya Tuhan. Terlebih lagi kami percaya melayani Tuhan. Ya Tuhan, Kau rapi kami, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami. Negara kami pujian, para pemain musik, sehingga operator XCD dan kolektor dan perjalanan suci Tuhan, dalam Kau kuduskan kami. Terlebih Bapak kembali menyampaikan firman Tuhan, dan selalu Kau berlangkah. Terima kasih Bapak. Terima kasih penuh kami berbangun puji dan jemaat Tuhan yang di dalam perjalanan menuju tempat ini. Ya Tuhan, sertai mereka. Bahkan jika ada yang berhalangan hadir, kami dan percaya bila Tuhan bersama-sama juga dengan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini mulai dari awal hingga akhir, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk kami menyapa sidang jemaat yang boleh hadir pada malam hari ini. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Kristus. Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan, kita selalu bersyukur buat hari-hari yang selalu diberikan Tuhan kepada kita, banyak yang hidup kita, tapi kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Malam hari ini kita datang memuliakan nama Tuhan buat kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Kita menunjukkan pujian kita. Kita akan pujian kita dengan rohani nomor 129. Betapa besar kasih-Mu Yesus.
kita. Saya masih hanya ulang berdiri. Kita bersuka cita, berserah-serah dengan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita, keindahan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Tuhan,
Puji Tuhan, tiba saat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Mari siapkan sinajung bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian bersalur nomor 74. Firman Tuhan.
Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kemurahan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau selalu membentuk kami Tuhan. Engkau selalu mengubahkan kami. Engkau inginkan kami bertobat. Engkau inginkan kami dibaharui terus menerus ya Tuhan Yesus. Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami. Engkau selalu memelihara kami dari kekayaan-Mu. Engkau sabar terhadap kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur malam hari ini kami boleh menaikkan pujian kami. Kami boleh menyembah-Mu, mengagungkan-Mu Tuhan, buat segala anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari yang kami jalani ini selalu kami menyerahkan hidup kami. Bentuklah kami Tuhan, karena di hari-hari terakhir ini sedang Engkau membentuk gereja-Mu Tuhan. Gereja mempelai untuk satu saat bertemu dengan Engkau, mempelai pria surga. Kami sadar banyak cacat celah kami ya Tuhan, tapi oleh firman-Mu selalu mengubah kami Tuhan. Firman-Mu yang selalu kami butuhkan. Ubahlah kami, buat hati kami mengerti akan firman-Mu Tuhan Yesus. Malam ini juga Engkau memberikan firman dan perjamuan kudus kepada kami untuk memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis, kuat segala apapun bentuknya yang mencoba menghalangi kami saat mendengarkan firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami suruh keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan penuh damai sejahtera ketenangan. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan lindungi kita sepanjang hari, sehingga pada malam hari ini kita bisa datang membawa hidup kita, mempersembahkan hidup kita, saudara-saudara. Dan sekalian terus kita mohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan membentuk kita, mengubah kita, menciptakan kita, saudara-saudara, untuk terus-menerus dibaharui. Karena kedatangan Tuhan akan datang ketika kita sudah siap sedia, dan Tuhan akan datang saudara-saudara menjemput kita. Kita bersyukur hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya saudara-saudara untuk terus diubah oleh Tuhan. Puji Tuhan, sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Terima kasih buat doa saudara, selalu berdoa supaya firman yang kita terima terus menerus membentuk kita, membaharui hidup kita saudara-saudara. Di hari-hari yang lalu sudah kita melihat mempelai pria sorga, ya, menyebut mempelainya itu adalah merpatinya. Ya, itu sangat memberkati kita saudara-saudara. Dan terus kita bergumul benar-benar kita menjadi merpatinya Kristus yang tidak ada akar pahit, ya, senantiasa apapun yang kita alami, belajar kita saudara-saudara membuang segala kepahitan dari hidup kita, ya, dan terus menerus kita saudara-saudara untuk satu saat kita benar-benar menjadi merpatinya Tuhan. Tema kita baru beberapa minggu ke depan, saudara-saudara, kalau bangsa Israel disebut dombanya Tuhan, ya, di luar bangsa Israel selalu disebut bukan lagi domba tetapi merupakan keledai, saudara-saudara. Ya, bangsa-bangsa kafir di luar bangsa Israel disebut keledai, saudara-saudara, ya. Dan ini pelajaran penting, saudara-saudara, ya, supaya kita tahu bahwa kita juga bangsa kafir ini, ya, disebut keledai yang lemah, yang tidak berdaya, saudara-saudara. Tetapi itulah yang disebut kita bangsa kafir ini, ya. Tetapi kita beruntung, saudara-saudara, keledai ini 3 hal didapatkan supaya keledai ini satu saat dipakai oleh Tuhan. Jadi kita
bersyukur kepada Tuhan walaupun kita bangsa kafir, ya bukan bangsa Israel. Saudara-saudara, ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kuasa Tuhan, mendapat pertolongan Tuhan sampai kita sama-sama akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudara, tentu dibutuhkan pengertian kita yang dalam terhadap firman pengajaran ini, saudara-saudara, supaya kita bisa mengerti dari rencana Tuhan yang begitu besar. Kita baca dulu, saudara-saudara, beberapa hal tentang keledai ini. Pertama, keledai ini harus ditebus. Setiap anak keledai yang baru lahir, dia harus ditebus dengan seekor anak domba. Itulah hebatnya, saudara-saudara, keledai. Seperti anak manusia, kalau anak laki-laki yang baru lahir, dia harus ditebus, ya, dia harus ditebus. Demikian juga anak keledai ini, setiap anak keledai laki-laki yang jantan, dia harus ditebus. Kalau tidak, dia dibunuh, dipatahkan lehernya, dia mati, saudara-saudara. Kita pun heran, saudara-saudara, begitu hebatnya rencana Tuhan itu bagi kita. Jadi pertama tentang keledai ini, dia harus ditebus dengan seekor anak domba, ya. Jadi saudara-saudara, matinya anak domba ini membuat keledai ini bisa hidup. Itu sangat luar biasa, arti yang sangat dalam, saudara-saudara. Demikian juga kelanjutan setelah keledai ini ditebus, ada lagi keledai ini harus ditambatkan di pohon anggur, pokok anggur pilihan. Jadi meningkat, kita dia ditebus, harus lanjut lagi, tertambat di pokok anggur. Wah, ini lebih dalam lagi pengertiannya, saudara-saudara. Ya, setelah dia ditambat, nanti akan dicari oleh Tuhan. Keledai yang tertambat ini akan dicari oleh Tuhan untuk dibawa ke Yerusalem, untuk ditunggangi, dipakai oleh Tuhan masuk ke Yerusalem. Ini rahasia yang sangat mendalam, saudara-saudara, supaya kita mengerti bahwa kita bangsa kafir ini hanyalah bagaikan keledai, ya. Nah, kalau tidak dia memanfaatkan tiga-tiga ini, makanya bisa menjadi keledai liar, keledai jalang, saudara-saudara, keledai liar yang tidak terpakai, saudara-saudara. Tetapi kita, oleh karena kemurahan Tuhan, saudara-saudara, biarlah kita mengikuti rencana Tuhan yang begitu besar. Kita gunakan 3 kesempatan yang diberikan Tuhan bagi keledai ini. Seperti kita dikasih Tuhan kesempatan bagi kita bangsa kafir untuk ditebus, ya, untuk tertambat kepada pokok anggur, dan yang ketiga untuk dipakai oleh Tuhan, ditunggangi oleh Tuhan, saudara-saudara. Nanti kalau keledai ini masuk ke Yerusalem ditunggangi oleh Tuhan, semua bersorak hosana, hosana, ikut dipermuliakan, saudara-saudara. Itu artinya satu saat kita bangsa kafir yang dipakai oleh Tuhan ini akan juga dipermuliakan seperti Kristus dipermuliakan. Kita juga akan dipermuliakan, saudara-saudara. Makanya kita sungguh bersyukur, ya, bersyukur atas rahasia Tuhan yang begitu besar ini, terutama kita bangsa kafir ini, saudara. Jujur aja kita bilang kita bangsa kafir, leluhur kita penyembah berhala, saudara-saudara, ya. Tetapi ada kemurahan Tuhan kita manfaatkan. Jadi kalau kita dilepaskan Tuhan dari pemberhalaan, itu sangat luar biasa artinya, saudara-saudara. Nah, kita baca dulu, bangsa di luar bangsa Israel ini disebut bangsa keledai. Ya, itulah bangsa Israel itu disebut domba, dombanya Tuhan, saudara-saudara. Tapi kita di luar dari bangsa Israel disebut bangsa keledai. Hakim-hakim kita baca dulu, saudara-saudara, supaya kita mengerti rahasia Tuhan yang begitu besar bagi kita. Saya kalau bisa merenungkan ini, Tuhan, terima kasih, kami ini bangsa kafir. Semestinya nggak masuk bilangan kami hidup hanya untuk binasa, tetapi Engkau berikan kesempatan yang sangat luar biasa kepada kami bangsa kafir, bangsa keledai. Saudara-saudara, pasal 15, ya, Hakim-hakim pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 kita baca, saudara-saudara. Hakim-hakim 15
ayat yang ke-16 kita baca bersama. 1, 2, 3. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Jadi bangsa keledai disebutkan ini tentunya bangsa Filistin yang bukan bangsa Israel. Ya, jadi di luar bangsa Israel disebut namanya bangsa keledai. Nah, termasuk kita bangsa kafir, saudara-saudara. Ya, kita disebut bangsa keledai. Ya, tetapi saudara-saudara jangan sakit hati kalau kita dibilang bangsa kafir. Memang betul kita orang kafir, leluhur kita penyembah berhala, tapi kita sudah tinggalkan itu. Seperti Abraham meninggalkan leluhurnya karena penyembah berhala, kita pun tinggalkan. Ya, tinggalkan semua supaya kita mendapat pertolongan Tuhan yang begitu besar, saudara-saudara. Ya, bangsa keledai, kitalah disebut saudara-saudara bangsa keledai ini. Namun bagi kita yang disebut bangsa keledai ada 3 kesempatan untuk diselamatkan sampai dipermuliakan. Ya, ada 3 kesempatan besar bagi kita yang kita hargakan ini bangsa keledai ini, saudara-saudara. Ya, 3 kesempatan besar agar bangsa keledai ini bisa diselamatkan sampai mendapat dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Ya, yang pertama, kesempatan pertama, keledai ini harus ditebus. Setiap anak keledai yang lahir, terutama anak sulungnya, harus ditebus dengan seekor anak domba. Jadi penebusan Kristus itu luar biasa, saudara-saudara. Udah luar biasa diceritakan mulai dari perjanjian lama dan kegenapannya kepada kita. Dulu ditulis di perjanjian lama, mereka perjanjian lama gak mengerti apa ini maksudnya. Tapi bagi kita kenyataannya itu, saudara-saudara, ya. Keluaran pasal yang ke-13, kita baca ini. Ya, Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 juga, ayat 13, Keluaran 13 ayat yang ke-13. Jadi bersyukur kita, saudara-saudara bangsa kafir ini. Jadi nanti sangat luar biasa sampai kita bertambat di pokok anggur, sampai kita dipakai, saudara-saudara. Keluaran pasal yang ke-13, kita baca ayat ini, ayat yang ke-13. Kalau sudah menemukan, ya, kita baca bersama-sama. Ya, Keluaran 13 ayat 13, 1, 2, 3. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Terus, tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Coba, perlakuan terhadap keledai ini seperti perlakuan terhadap manusia yang ditebus, seperti anak sulung dari manusia yang harus ditebus. Nah, demikian juga perlakuan terhadap anak keledai yang baru lahir ini, saudara-saudara. Ya, tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, anak sulungnya ini, kau tebuslah dengan seekor anak domba. Oh, luar biasa itu, saudara-saudara. Nah, kalau tidak mau ditebus, dipatahkan lehernya, mati binasa, saudara-saudara. Jadi hidupnya seekor keledai yang baru lahir ini, anak sulung keledai ini, tergantung kepada anak domba yang diberikan menjadi tebusannya. Nah, inilah bagi kita, saudara-saudara. Kita bangsa kafir ini gak bisa diselamatkan dengan cara lain kecuali dengan Kristus, dengan penebusan darah Kristus. Ya, penebusan ini ditolak bangsa Israel, lalu kitalah, saudara-saudara, mestinya untuk bangsa Israel yang Yesus datang lahir menebus orang Israel. Tapi karena orang Israel menolaknya, maka datanglah kepada kita. Kitalah ditebus, saudara-saudara. Kita hidup hari ini. Kita ada bangsa kafir bisa hidup secara jasmani, berkat jasmani dan berkat rohani.
adalah karena nyawanya Yesus. Karena anak domba yang disembelih, anak domba yang dikorbankan, maka kita bangsa kafir ini bisa hidup di dalamnya, saudara-saudara. Jadi kalau kita renungkan ini, nggak rendah kita nilai pengorbanan Kristus. Ya, kita hidup hari ini apapun keadaan kita, saudara-saudara. Kita bisa hidup dari korban Kristus. Kristus yang sudah mati menggantikan kita. Ya, anak domba ini sudah dikorbankan supaya keledai ini dapat hidup. Makanya dia harus ditebus, saudara-saudara. Ini pengertian yang sangat dalam bagi kita tentang hidup kita ini. Ya, sampai kita bilang hidup kita ini bukan karena kekuatan kita. Ya, kelangsungan hidup keledai ini adalah karena penebusan oleh seekor anak domba. Jadi kalau keledai ini bisa hidup, anak domba sudah jadi korban. Ya, itulah kita bangsa kafir ini. Makanya kita bersyukur, saudara-saudara. Jadi kita beribadah, kita melayani Tuhan. Sudah kita bilang, Tuhan, karena Engkau yang sudah mati, nyawamu Engkau berikan agar aku hidup. Hidupku yang sekarang ini adalah karena dibayar oleh nyawanya Yesus. Dibayar oleh korbannya Kristus. Itu sangat luar biasa pengertian ini, saudara-saudara. Jadi kita bisa hidup hari ini kelangsungan hidup kita. Ya, kelangsungan hidup seekor keledai ini adalah pada penebusan anak domba itu. Ya, jadi kita bisa bersyukur, saudara-saudara. Selalu kita bilang, Tuhan, aku bisa hidup hari ini karena korban-Mu. Ya, bukan karena pandai kita menjaga kesehatan kita. Bukan karena kita pandai, bukan karena kita punya ini dan itu, tidak. Hidup kita ini bergantung kepada anak domba itu, saudara-saudara. Ya, sampai hari ini, nanti keadaan dunia ini kita tidak tahu, saudara-saudara. Ya, kalau diperkirakan oleh orang-orang ahli ekonomi, ya setahun 2 tahun mendatang ini krisis besar-besaran. Ya, saudara, kalau tidak menggantungkan hidup kita kepada korban Kristus, ya, kita anggap kita bisa hidup dari kekuatan kita, dari kemampuan kita, dari semua fasilitas yang ada di dunia. Satu saat kita akan menyesal, saudara-saudara. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, hari ini aku hidup karena Engkau sudah mati menyerahkan nyawamu bagi kami. Kita keledai itu, kita bangsa kafir, seharusnya untuk orang Israel, saudara-saudara. Yesus datang seharusnya untuk orang Israel. Tetapi dia datang karena orang Israel belum menerimanya, menolaknya, maka dia datang kepada kita, bangsa kafir ini. Bersyukur kita, saudara-saudara. Ya, nggak berat rasanya kalau Yesus rela mati, nggak berat rasanya bagi kita untuk beribadah, nggak berat rasanya untuk melayani Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah berikan nyawanya bagi kita. Kalau kita bisa beribadah, hanya rasa syukur kita, rasa penghargaan kita kepada nyawanya Yesus, kepada korbannya Kristus yang sudah rela mati untuk menebus kita, saudara-saudara. Ya, makanya kita hargakanlah korban Kristus. Makanya nyanyian Psalm itu sangat bagus sekali. Di atas korbanmu kuserahkan hidupku, kupersembahkan hidupku. Ya. Gak ada mampu kita mempertahankan hidup kita hari-hari ini, saudara-saudara, kecuali kalau korban Kristus kita hargakan. Ya, ini yang harus kita terima. Keledai harus ditebus dengan anak domba. Kristus itu, saudara-saudara, dia anak domba yang disembelih, dikorbankan, ya, supaya kita bisa hidup. Berulang-ulang di Injil berkata kita hidup hari ini karena pengorbanan Kristus. Nyawanya diberikan agar kita yang seharusnya mati, tapi Kristus menanggung semua itu, agar kita bisa hidup. Bukan hanya hidup sekarang ini, sampai hidup kepada kekekalan, saudara-saudara. Nah, dari kita, bagaimana sikap kita terhadap penebusan anak domba itu? Ya, selalu dikatakan kalau kita bisa hidup
Hargakan hidup kita sebaik-baiknya, saudara-saudara. Gunakan hidup kita sebaik-baiknya untuk berbuat benar dan berbuat baik. Ya, itu dituntut Tuhan bagi kita. Jangan lagi berulang-ulang berbuat dosa. Jangan lagi berkubang terhadap dosa. Jangan kembali lagi ke muntah kita. Jangan kembali lagi ke kubangan kita. Kristus sudah mati, saudara-saudara. Ya, yang diminta oleh Tuhan bagi kita, jangan lagi hidup kita sia-sia. Karena kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Jangan ada waktu kita sia-sia untuk berbuat dosa, untuk berbuat jahat, untuk berbuat hal yang gak benar. Seperti kita kembali ke kubangan kita. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kalau bukan untuk berbuat baik, jangan menyakiti orang. Kalau nggak sanggup kita berbuat baik, saudara-saudara, paling tidak menyusahkan orang, tidak menyakiti orang. Ya, kita gunakan sebaik-baiknya supaya tidak sia-sia pengorbanan Kristus itu bagi kita. Bayangkan Yesus rela mati agar kita hidup. Lalu kalau kita bisa hidup, kita buat hidup kita untuk berbuat dosa, melawan firman, jauh dari Tuhan. Aduh, hidup kita ini, saudara-saudara, memedihkan hati Tuhan. Ya, di zaman Nuh saja belum ada berita penebusan. Di zaman Nuh jahat manusia, itu pun Tuhan menyesal, pedih hatinya. Terlebih kepada kita hari-hari ini. Yesus sudah mati agar kita hidup, lalu kita berbuat hidup ini hanya untuk berbuat dosa, menyakiti orang, menyakiti hati Tuhan. Aduh, saudara-saudara, beratnya nanti tuntutan Tuhan terhadap kita. Ya, gunakan hidup kita berharga. Nggak tahu kita berapa tahun umur kita. Ya, tetapi gunakan sebaik-baiknya, semampu kita. Kalau ada sesuatu yang bisa kita bantu orang, kita bantu. Ya, nggak bisa kita bantu dengan materi, dengan doa. Ya, dengan memberikan pandangan, saling menguatkan, saling membangun. Itu yang diminta Tuhan. Jadi kalau anak domba ini harus jadi korban, keledai ini maunya keledai yang berguna. Sampai satu saat keledai ini akan ditunggangi, dipakai oleh Tuhan masuk ke Yerusalem. Tapi mulai dari hal yang kecil-kecil. Kalau kita hargakan pengorbanan Kristus, nggak sampai hati kita untuk selalu berbuat nggak benar. Tertuduh hati kita, aduh saya sudah ditebus oleh darah Yesus, lalu hidup saya berbuat jahat, ya, menyusahkan Tuhan, menyusahkan orang. Tertuduh hati kita. Kecuali kalau kita memang nggak ada tersentuh hati kita kalau kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kalau hati kita tersentuh, aku hidup ini karena anak domba itu, karena Kristus. Kalau enggak, jauh-jauh hari udah mati saya, jauh-jauh hari mungkin dah hidup saya. Banyak kali kita alami, saudara-saudara. Saya sering kali bersaksi, masih lajang aja saya sudah berapa kali mau mati. Ada yang ketabrakan, ada yang ini, banyak kali ancaman. Kalau bisa kita bertahan hidup hari ini, selalu kita bilang, Tuhan, untuk saya berbuat lebih banyak lagi berbuat benar, lebih banyak lagi berbuat baik, lebih banyak lagi aku berdoa melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Karena sudah cukup banyak waktu kita untuk berbuat jahat, saudara-saudara. Kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, 1 Petrus atau 2 Petrus, sudah banyak waktumu kau berbuat untuk berbuat jahat. Ayolah, kalau Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal, pergunakanlah waktu yang ada ini untuk berbuat benar dan berbuat baik, saudara-saudara. Hari-hari kita, hari-hari yang lalu, udah banyak kali kita menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang lain, saudara-saudara. Kalau kita hari ini menghargakan penebusan itu, kita gunakan sebaik-baik, saudara-saudara. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita untuk dipanggil oleh Tuhan. Ya, tetapi kalau sudah kita berbuat baik, ya kita gunakan sebaik-baiknya. 1 Petrus pasal yang keempat, saudara-saudara. Ya, banyak waktu kita lakukan untuk berbuat dosa, tapi jika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita,
berbicaralah hati kita. Tuhan, belum banyak berbuat yang benar yang baik. Mampukan saya supaya saya terus berbuat yang benar, berbuat yang baik, supaya nggak sia-sia penebusan anak domba itu dalam hidupku. 1 Petrus pasal 4 ya, ayat 1 mulai kita baca saudara-saudara sampai ayat yang kedua ya. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menuruti kehendak Allah. Ini yang Tuhan kehendaki saudara-saudara. Supaya seberapapun umur kita, seberapapun Tuhan kasih bagi kita hidup di dunia ini, lakukanlah melakukan kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita? Berbuat kebenaran, ya, berbuat kebaikan, saudara-saudara. Itu diminta Tuhan, sehingga nggak sia-sia anak domba itu menebus keledai itu, saudara-saudara. Nah, kalau keledai ini nggak berbuat baik, keledai jalang, seperti Ismail itu disebut keledai yang selalu berantem. Coba Ismail disebut keledai juga, saudara-saudara, ya. Tapi selalu melawan, berantem terus, saudara-saudara. Nah, ini keledai yang tidak menghargakan penebusan. Coba lihat dulu, bantu saya keluar kitab Kejadian. Setelah dia akan seperti anak keledai, saudara-saudara. Ya. Ini keledai yang tidak menghargai penebusan Kristus. Kalau saudara nggak menghargai penebusan Kristus, ya sama hidup kita, saudara-saudara. Ya, seperti Ismail ini lakunya seperti keledai, katanya. Coba dibantu saya. Kejadian 16:12. Iya, Kejadian 16 ya. Iya, keledai liar, saudara-saudara. Ya, makanya nanti begitu ditebus dia keledai yang tertambat, jangan keledai liar. Kita lihat ini keledai ini ya. Kejadian 16 ya, ayat 11 mulai kita lihat sampai 12. Kejadian 16 ayat 11, ayat 11, 1, 2, 3. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Coba, ini gak menghargai penebusan. Ini keledai yang tidak ditebus, ya. Kalau dia merasakan keledai yang sudah ditebus, dia nggak begini lakunya, saudara-saudara. Ya, lakunya, ya, tangannya akan melawan tiap orang, dan tangan tiap orang akan melawan dia. Ini berantem terus, ya. Tangannya melawan orang, orang lain terus melawan dia. Lanjut dikatakan, dan tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Coba, saudara-saudara. Ini makanya keturunan Ismail itu sampai sekarang begitu, saudara-saudara. Ya, berantem, sana berantem. Kita maunya bukan keledai semacam begitu, bukan keledai liar, tapi keledai yang ditebus sampai keledai yang tertambat, saudara-saudara, sampai menjadi keledai yang ditunggangi oleh Tuhan. Ya, makanya kita koreksi diri kita. Kenapa ya kalau saya jadi anak Tuhan menghargai penebusan Kristus, masa kugunakan hidupku untuk berantem, untuk saling menentang? Seharusnya tidak, saudara-saudara.
Ya, kita kalau ayat ini nanti kita dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, keturunan Abraham dari jalur Ishak, saudara-saudara. Nggak begitu lakunya, ya. Selalu cari damai, selalu hidup damai, saudara-saudara. Ya, dan itu kita tentukan karena kita sudah ditebus. Ya, rugi rasanya hidup kita, hari-hari kita hanya untuk berantem, untuk saling menyakiti. Sayang kali lah pengorbanan Kristus itu bagi kita. Dan Kristus pun akan pedih hatinya menengok kita sudah ditebus dengan darahnya, lalu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak benar, saudara-saudara. Maka diulangi lagi 1 Petrus 1, kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal dari kesia-siaan kita. Artinya agar kalau kita menghargai penebusan Kristus, kita gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya. Ya, kalau tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat. Ya, jangan berbuat jahat. Kalau nggak bisa menyenangkan orang, jangan menyakiti orang. Kan enak sekali, saudara-saudara. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Ya. Jangan sia-sia hidup kita. Sia-sia itu artinya hidup kita ini nggak berguna sama orang, nggak berguna sama Tuhan, nggak berguna bagi keluarga kita. Tapi kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, saudara-saudara ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Ya, 1 Petrus 1 18 sampai 19 kita baca ini, saudara-saudara. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Coba kembali, penebusan anak domba, saudara-saudara. Jangan warisi kesia-siaan dari leluhur kita. Ya, kita putuskan itu, saudara-saudara. Kita putuskan seperti Abraham putuskan warisan dari leluhurnya, ditinggalkan itu. Warisan dari ayahnya, dari saudara-saudaranya, dan negerinya dilepaskan. Sama kita, saudara-saudara. Ya, ditebus kita dari cara hidup yang sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kita bilang, Tuhan lepaskan aku dari tabiat leluhur saya yang tidak bertobat. Misalnya orang tua kita penyembah berhala. Kalau ada darah Kristus, kita tinggalkan itu. Oleh darah Yesus saya lepaskan diri saya. Oleh penebusan anak domba saya mau keledai yang ditebus untuk hidup saya berguna, bukan hidup sia-sia, saudara-saudara. Gunakan selalu waktu kita. Zaman sekarang, saudara-saudara tengok, berbuat baik itu sudah rasanya rugi. Ya, coba kalau kita lihat orang menolong orang, rasanya rugi. Ya, kita tengok orang kecelakaan jatuh dari kereta, paling kita foto. Gak ada niat hati kita untuk menolong. Ya, inilah zaman sekarang, saudara-saudara. Kalau dulu jatuh orang dari kereta, langsung kita tinggalkan kereta kita tolong. Orang sekarang enggak, biarin aja. Ya, kita tengok orang bunuh-bunuhan, paling kita foto, lalu enggak kita mau menolong, saudara-saudara. Itu hebatnya di zaman sekarang. Enggak mau berbuat baik. Ya, melihat orang susah, enggak ada niatnya untuk gimana ya, untuk menolong orang ini. Ya, sudah sulit sekarang di zaman sekarang ini untuk berbuat baik. Sangat sulit, saudara-saudara. Untuk berbuat benar itu sangat sulit. Nah, kita harus tunjukkan diri kita. Kalau orang gak bisa berbuat baik, saya harus berbuat baik. Karena saya sudah ditebus, saya keledai yang ditebus.
Kalau saya keledai yang tidak ditebus itu tadi bertengkar, saling menentang. Tapi ketika saya sudah ditebus, saya saling menolong, saling membantu, saling mendoakan, saling menguatkan. Itu bedanya, saudara-saudara. Ya, makanya nanti di 1 Yohanes itu kalau kita bersaudara, 1 Yohanes itu dibilang selalu saling mengasihi. Itu suatu perintah, itu suatu berita yang harus kita praktekkan, saudara-saudara. Ya, nanti di 1 Yohanes ini untuk mengasihi itu sudah yang harus diulang-ulangi. Saling mengasihi itu sudah merupakan suatu berita, suatu perintah yang harus kita lakukan. Karena kita sudah ditebus. Malu kita kalau kita nggak bisa berbuat baik. Malu kita sama Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mati. Kalau hidup saya kok sia-sia terus. Ya, berhutang darah kita, saudara-saudara, kalau kita lakukan berbuat baik. Berhutang darah kita atas darah Kristus. Hargakanlah, saudara-saudara, terutama waktu kita. Ya, berbuat baik. Selalu kita minta, Tuhan, beri kesempatan aku berbuat baik. Beri kesempatan aku berbuat baik. Itu tekad kita. Ya, beri kesempatan. Ya, kalau bisa beri kesempatan, aku bisa memberi. Itu kan sangat luar biasa, saudara-saudara. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita berlebihan, karena menghargai pengorbanan Kristus. Kalau Kristus anak domba rela menyerahkan nyawanya, masa rugi hati kita kalau kita bisa membantu orang lain, saudara-saudara. Ya, inilah kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Selalu ada niat gimana ya bisa membantu orang lain. Mungkin tidak dengan materi, dengan doa, ya, menguatkan iman, saling menguatkan. Berguna hidup kita, saudara-saudara. Ya, itulah keledai yang ditebus. Selalu hidup berguna. Ya, tidak keledai liar, ya, tetapi keledai yang ditebus dengan darah anak domba. Berbuat benar dan berbuat baik. Ya, selalu ini yang pertama kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dilepaskan kita dari kesia-siaan, berarti hidup kita berguna. Saudara-saudara, kita bilang, Tuhan, kalau memang sudah enggak berguna lagi hidupku, ya angkat hidupku. Kan begitu, saudara-saudara. Tapi kalau Engkau masih memberikan aku hidup di dunia ini, mampukan aku untuk bisa berbuat baik. Ya. Kalau nggak bisa berbuat baik, tidak berbuat jahat. Kalau tidak bisa menyenangkan orang lain, jangan menyusahkan, jangan menyakiti orang. Itu indah kali loh, saudara-saudara. Kita bisa renungkan bagaimana anak domba itu sudah menembus keledai ini bisa hidup. Ya, saya ulang-ulangi, hidup keledai ini bergantung kepada domba yang sudah menjadi korban untuk menebus, saudara-saudara. Sama kita, ya, banyak yang harus mulai dari keluarga kita, di rumah tangga kita. Tuhan, pakai aku di rumah tanggaku untuk bisa menjadi keledai yang sudah ditebus, berbuat baik, berbuat benar, gak hidup sia-sia. Dan gak rugi, saudara-saudara. Kadang-kadang kan kita bilang, aku berbuat baik terus dia berbuat jahat. Kadang-kadang kesal hati kita. Tapi namanya kita sudah ditebus dengan darah anak domba. Kita gunakan sebaik-baiknya, saudara-saudara. Berbuat baik, berbuat benar terhadap sesama. Kalau di hadapan Tuhan, apa diminta Tuhan bagi kita? Beribadah, melayani Tuhan. Beribadah, melayani Tuhan. Ya, beribadah kita bukan minta-minta lagi, sebenarnya enggak. Beribadah kita karena rasa syukur kita atas pengorbanan Tuhan. Kalau ibadah kafir kan minta. Kalau ibadah orang Kristen gak gitu semestinya. Rasa syukurnya atas semua berkat, gak kita minta pun berkat sudah diberkati Tuhan kita.
Udah pasti kita diberkati Tuhan. Nyawanya diberikan, belum kita minta, saudara-saudara. Kristus sudah memberikan nyawanya bagi kita. Ya, jadi gak ragu-ragu kita tentang kehidupan kita. Kita bisa beribadah untuk menggunakan hari-hari kita ini tidak sia-sia. Hari-hari kita ini karena kita sudah ditebus, kita gunakan sebaiknya berbuat baik. Semua kita, mulai anak-anak kita. Coba di rumah niat kita, apa yang bisa saya berbuat di rumah kami ini. Perbuatan baik apa yang bisa kubantu. Kalau semua kita punya pola pikiran begitu, aduh indah, mahal sekali, berguna sekali hidup kita. Di rumah kita gak habis pekerjaan. Coba ibu-ibu selalu banyak pekerjaan. Anak-anak kita kalau tahu di rumah saya banyak pekerjaan, gak nganggur saya, banyak kita kerjakan di rumah kita. Ya, banyak sekali pekerjaan. Supaya jangan hidup sia-sia, atau nanti kita pinggir-pinggir jalan itu pun tidak ada gunanya. Tapi anak-anak kita kan seringkali pergi sana sini, hidup sia-sia gak berguna. Coba kalau kita pikir, aduh Tuhan tolong saya supaya hidup saya berguna. Mulai kecil saya sudah berguna. Ya. Saya tadi cerita dengan seorang anak hamba Tuhan, itu sangat menyentuh juga hati saya. Anaknya di Lampung masih kuliah, tapi ketika dia kuliah ada dapatnya dari uang kuliahnya itu, saudara-saudara. Ya, uang dari mana? Saya bilang, sambil dia kuliah bisa disuruh dosennya ini, disuruh ini, lalu dapat uang. Nah, ketika kami kisi di Kalang, orang tua ini ngasih berkat sama kami, berapa kami pendeta-pendeta itu dikasih amplop, saudara-saudara. Ya, Pak Pendeta, unang beri kamu nilai na ade, asatanya komuna do kelekton kuliah depe, alay mulo tungado kepengna, dan sampai hati mana juga dikasih sama bapaknya. Lalu dikasih kami sama Bapak Tuhan. Tadi saya tanya, gimana anak kita udah selesai? Belum aman. Anak saya ini sangat beda sekali katanya. Kadang-kadang ditanya bapaknya, Pak makan ya kalian? Pak makan anakku. Pak belikan kalian makanan yang enak kali ini. Bukan karena dia mewah-mewah, enggak. Tapi niat hatinya selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Coba saudara-saudara, kami tengok amplopnya, bukan besar. Ya, itu saja cuma 20.000, tapi semua pendeta-pendeta dapat amplop. Selalu bilang jangan abang lihat nilainya, tapi supaya abang doakan anak kami ini. Coba masih kuliah, udah perhatian sama orang tuanya, udah punya hati untuk hamba-hamba Tuhan mendoakan dia. Ya, itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi dia di Lampung sana, dia dari sekian universitas, berapa banyak universitas di Lampung, dia masih dapat 10 besar. Sangat luar biasa, saudara-saudara. Ya, dari kecil sudah pingin apa yang bisa kau perbuat. Ya, rela dia, saudara-saudara, mengurangi dari diri, yang penting kasih sama orang tuanya, kasih sama hamba Tuhan. Makin naik prestasinya, sangat luar biasa. Nah, kita kadang-kadang anak kita, nah inilah kalau nggak menghargai pengorbanan Kristus, ya, menghisapnya selalu, minta selalu, terpikir nggak bapak saya ini gimana, mama saya ini gimana, nggak terpikir. Tapi kalau dia belajar menghargakan waktunya, hidup saya ini tidak lagi untuk sia-sia. Saya gunakan hidup saya ini berguna. Ada orang menantikan saya, ada orang mengharapkan saya. Coba saudara-saudara, kalau semua kita berbuat begitu, sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah dilepaskan dari kesia-siaan. Ya, dilepaskan dari kesia-siaan. Waktu kita berguna. Semua apa yang diberikan oleh Tuhan itu sangat berharga nilainya. Ya, gak usah kita tunggu dulu gaji kita besar, gaji kecil, bisa dinikmati orang tuanya. Ya, selalu dibilang juga, ya lah Pak, mumpung Bapak masih bisa menikmati. Siapa tahu suatu saat Bapak gak bisa nikmati, saya gak kerja, saya gimana? Katanya, coba. Saya pun tersentuh hati saya, hebat kali lah anakmu, gue bilang.
Iya. Ya. Mumpung Bapak masih bisa nikmati. Ya. Jadi kalau dikirim dari di sana, adikan muna Bapak, agak gulamu doon anakku. Banung ko sa halion tuhon majagal dah, katanya coba. Tuhon majagal Bapak dah. Oh, luar biasa itu saudara-saudara. Di kampung memang gulamunya, saudara-saudara. Orang tuanya belikan. Ya. Itulah artinya hidupnya itu pingin berguna. Berguna hidup saya ini bagi orang tua. Berguna hidup saya ini bagi keluarga. Berguna hidup saya ini bagi Tuhan. Bagi pelayanan, saudara-saudara. Ya. Itu orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Ditebus oleh anak domba. Hidupnya itu benar-benar karena pengorbanan Kristus. Nah, anak-anak kita, kalian-kalian yang kuliah, ya, selalu ingat, hidupku maunya berguna. Kalau kerja aku, kapan ku mau orang tuaku merasa makanan enak. Jangan kalau sudah orang tuanya sakit parah baru disulangi, mau mati pun dipaksa makan, saudara-saudara. Mumpung sehat, ya, berguna hidup kita. Itulah keledai yang ditebus oleh seekor anak domba, saudara-saudara. Hidupnya tidak sia-sia lagi, tidak untuk saling menentang seperti keledai liar, saudara-saudara, dan digunakan hidupnya sebaik-baiknya untuk Tuhan. Ya, jadi ini keledai yang ditebus. Ya, jadi penebusan Kristus juga bagi kita. Pertama sekali, kalau sudah kita ditebus dengan Kristus, niat kita jangan lagi sia-sia. Niat hidup kita, aku mau berguna. Gak sia-sia aku hidup di dunia ini. Gak sia-sia, tapi saya gunakan sebaik-baiknya untuk bisa menjadi berkat, bisa berbuat baik bagi sesama, bagi keluarga, dan bagi Tuhan, saudara-saudara. Itu diminta Tuhan. Jadi kita ditebus, diharapkan Tuhan itu. Di ayat lain membilang gak sia-sia kasih karunia Tuhan itu bagi kita. Gak sia-sia. Tuhan tengok itu gak sia-sia kan. Aku mati karena dia bisa hidup. Benar-benar hidupnya digunakan untuk berbuat baik. Hidupnya digunakan untuk menolong orang, membangun, saling menguatkan, saling mengasihi, saudara-saudara. Ya, itu penebusan Kristus. Yang kedua, penebusan Kristus bagi kita supaya kita dilepaskan dari suasana kutuk. Ya, tadi penebusan Kristus bagi kita supaya kita tidak lagi sia-sia, hidup kita berguna. Mulai di rumah tangga kita. Kalau kita seorang ibu, orang ibu yang berguna di rumah tangga. Seorang ayah yang berguna bagi rumah tangga. Anak-anak yang berguna bagi rumah tangga kita. Di rumah tangga kita dulu, saudara-saudara. Ya, seorang ibu selalu berusaha gimana aku bisa berguna di rumah tangga, bangun pagi, masak, nyuci, aduh itu luar biasa itu, saudara-saudara. Gimana aku berguna bagi rumah tangga ini, ya. Coba kalau seorang ibu sakit, waduh, hancur semua, nggak ada yang masak, nggak ada yang ini, saudara-saudara. Lalu kita lihat, iya ya, bagaimana seorang ibu itu sangat berguna dalam rumah tangga. Nah, suami juga begitu. Ya, coba kalau suami nggak di rumah, apa rasanya? Bapak kemana? Kok nggak ada di sini? Coba, saudara-saudara. Sampai kita lihat semua di rumah tangga kita itu sangat berguna. Anak-anak kita harapkan anak-anak kita berguna. Ya. Gimana anak-anak saya bisa berguna dalam rumah tangga? Itulah hasil dari kita ditebus. Gak sia-sia lagi hidup kita. Ya, selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Yang kedua, hasil dari penebusan Kristus supaya hidup kita gak bersuasana kutukan lagi. Ya, berkat Abraham sampai kepada kita. Wah, itu dahsyat sekali, saudara-saudara. Berkat Abraham sampai kepada keledai, kepada bangsa kafir. Ya, seharusnya berkat Abraham nggak ada bagian kita. Ya, tapi dengan matinya Kristus, dengan anak domba yang sudah menggantikan kita, semua dosa-dosa kita ditanggungnya.
dipikulnya segala dosa kita, bahkan segala kutuk yang seharusnya orang kafir itu terkutuk, saudara-saudara. Terkutuk orang kafir itu, makanya bukti orang kafir terkutuk selalu khawatir, selalu khawatir, selalu khawatir. Orang kafir yang selalu khawatir itu belum hidupnya selalu bersuasana kutuk. Selalu khawatir besok mau makan apa, minggu depan mau apa anak-anakku. Khawatir. Itu suasana orang kafir. Tapi kalau sudah kita ditebus, dilepaskan kita dari suasana kutuk, tapi hidup kita bersuasana berkat, saudara-saudara. Ya, berkat Abraham itu sampai kepada kita. Di Galatia disebutkan itu, saudara-saudara. Ya, Galatia pasal yang ketiga. Dua hal saja ingin Tuhan nantikan bagi kita ketika anak domba ini sudah menebus keledai ini. Keledai yang selalu berbuat baik, keledai yang berguna, saudara-saudara. Yang kedua, keledai yang tidak lagi menanggung kutuk, tetapi keledai yang selalu menjadi berkat, menikmati berkat, saudara-saudara. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Ini yang kedua yang diharapkan dari keledai yang ditebus dengan seekor anak domba, saudara-saudara. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Ya, kita baca ini ayat ini, saudara-saudara, ya. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, ayat 13 kita baca, Galatia 3 ayat 13, 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Coba. Jadi Kristus tergantung di kayu salib. Dia memikul segala kutuk. Ya, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus rela disalibkan, saudara-saudara, supaya di dalam Yesus berkat dari Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa keledai, bangsa kafir, saudara-saudara. Sehingga bangsa kafir nggak lagi khawatir terus. Ya, kalau bangsa kafir selalu khawatir terus, itu masih suasana kutuk. Suasana kutuk. Aduh, besok gimana anakku besok? Suasana kutuk itu, saudara-saudara. Tapi kalau sudah dilepaskan kita dari suasana kutuk, kita sudah suasana berkat seperti Abraham. Kemanapun Abraham, masalah-masalah yang dia alaminya, selalu berkatnya Tuhan menyertai dia. Masalah apapun dihadapi Abraham, berkat Tuhan terus melimpah kepada sampai kepada keluarganya, saudara-saudara. Jadi bagi kita, bangsa keledai ini, kita ditebus dengan seekor anak domba supaya kita berbuat baik. Ya, berbuat baik bagi keluarga kita, bagi Tuhan, bagi sesama. Hidup kita berharga, nggak sia-sia lagi. Itu dulu kita lakukan. Tuhan, tolong saya untuk setiap saat berguna hidup saya ini. Yang kedua, supaya saya nggak lagi bersuasana kutuk, tetap bersuasana berkat. Ya, Abraham di negeri orang lain ada masalah-masalah, tapi suasana berkat terus. Dia halang-halangi orang banyak sekali, saudara-saudara, iri kepadanya. Tapi selalu suasana berkat itu melimpah dalam hidupnya. Itu kita bangsa kafir. Jadi dengan ditebus dengan anak domba, pertama tadi tidak lagi hidup kita sia-sia, hidup berguna. Yang kedua, kita hidup dalam suasana berkat. Jangan ragu kita untuk berkata, saya diberkati Tuhan, saya diberkati Tuhan.
Ya. Selalu kita bilang bukan minta diberkati, sudah diberkati Tuhan dan terus diberkati Tuhan. Hari ini setiap hari kita, ratapan disebutkan gak habis-habisnya berkat Tuhan itu bagi kita setiap hari. Suasana berkat. Ya. Kita yang seringkali khawatir besok ini, itulah tanda kita masih belum mengerti arti penebusan Kristus. Kalau sudah mengerti kita arti penebusan Kristus, nggak khawatir kita. Ya, kalau nggak punya ini adalah maksud Tuhan. Seumpama kita nggak punya uang, rasanya nggak ada maksud Tuhan di dalamnya. Ya, ada pelajaran penting dari dalamnya. Ya, kalau seizin Tuhan kita dikasih Tuhan berkat luar biasa, ada juga maksud Tuhan di dalamnya. Makanya Rasul Paulus bilang semua sudah biasa aku mengalami, biasa kekurangan, biasa berkelimpahan, biasa mengalami masalah begitu besar. Pada intinya dia tetap hidup dalam berkat Tuhan, saudara-saudara. Ratapan berkata nggak habis-habisnya berkat Tuhan bagi kita. Ya, selalu katakan itu, Tuhan saya bersuasana berkat, bukan suasana kutuk. Makanya saya nggak ada alasan untuk khawatir tentang hari ini. Nggak ada alasan bagi saya untuk khawatir untuk masa depan, saudara-saudara. Ya, ratapan pasal yang ketiga, saudara-saudara, kita baca ini. Ya, ini kasih Tuhan bagi kita, udah dilepaskan kita dari kutuk. Hidup kita selalu bersuasana berkat. Keledai yang ditebus itu Tuhan inginkan bersuasana berkat. Tuhan inginkan keledai ditebus itu hidupnya berguna. Ya, ratapan pasal 3. Ya. Ayat yang ke-22 kita baca, saudara-saudara, ya. Ratapan 3 ayat 22, 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Kadang-kadang kan jiwa kita aduh besok malam kita bilang jiwaku, ya jiwaku, Tuhan adalah bagianmu, kata jiwaku. Jiwa kita bilang besok mau makan apa? Aku khawatir mau makan apa? Enggak. Jiwaku, kita bilang sama jiwa kita kalau mau ada kekhawatiran, jiwaku jangan khawatir. Tuhan adalah bagian kita, berarti Tuhan selalu memberikan berkat setiap pagi, saudara-saudara. Tuhan adalah baik. Coba lagi ayat yang ke-25 sampai 26. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Indah sekali, saudara-saudara. Ya, selalu baru. Jadi intinya kalau kita sudah ditebus, keledai sudah ditebus dengan seekor anak domba, niatnya selalu hidup berguna, bukan hidup sia-sia. Niatnya selalu berbuat benar, selalu berbuat baik. Yang kedua, jiwanya selalu berkata, aku hidup diberkati. Sudah dilepaskan dari kutuk, Kristus disalibkan supaya kutuk itu tidak ada lagi hidupku. Suasana hidupku adalah suasana berkat. Makanya tidak ada alasan bagiku untuk khawatir. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Ya, kalau saudara terkutuk selalu ada alasan khawatir. Aduh, kurang inilah, kurang, karena suasana kutuk. Tapi kalau sudah suasana berkat, nggak ada alasan bagi kita nggak bersyukur. Selalu ada alasan bersyukur. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Ya, makanya kita pilih alasan untuk khawatir atau alasan untuk bersyukur. Kalau suasana kutuk, selalu alasan untuk khawatir ini, khawatir itu, selalu khawatir. Tapi kita bilang, Tuhan, aku sudah ditebus dengan seekor anak domba. Saya keledai yang sudah ditebus. Hidup saya ini hidup berguna. Hidup saya ini bersuasana berkat seperti Abraham. Berkat Abraham itu sampai kepada kita. Ya,
Ini yang pertama tentang keledai ditebus. Besok kita belajar lagi keledai yang tertambat. Ya. Besoknya lagi kita belajar keledai yang ditunggangi, saudara-saudara. Tapi mulai hari ini yakin dulu kita, Yesus tidak tanggung-tanggung berkorban. Tidak setengah-setengah hidup dia berkorban. Seluruh hidupnya dikorbankan agar kita bisa hidup, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang memberikan kekuatan baru bagi kita, saudara-saudara. Pemain musik datang ke depan. 71 dari nyanyian Psalus, Siapakah Manusia. Sementara kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang memberikan kekuatan bagi kita, saudara-saudara. Siapa kami manusia ya Tuhan, hingga Engkau selalu memperhatikan. Kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita. Siapa kami manusia ya Tuhan, hingga Engkau selalu memperhatikan. Ya, siapa manusia yang hina? Ya, siapakah manusia yang hina? Amin. Hingga Engkau setia melawatinya. Tuhan, ku ingin berterima kasih. Tuhan, ku ingin. Amin. Amin. Terima kasih. Besar rencana-Mu Tuhan, amat besar rencana-Mu Tuhan. Amin. Bagi yang bersedia oleh kuasa penyucian firman, oleh kuasa penyucian firman, untuk kelak menjadi sama dengan Dia, untuk rahmat jadi sama. Ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Dia rela mati agar kita bangsa keledai ini bisa selamat, bisa hidup. Haleluya. Oleh sebab
Tuhanku ingin berterima kasih. Amin. Rasa syukur kami kepadamu. Kami keledai seharusnya kami mati, tapi Engkau sudah menebus kami Tuhan. Kami gunakan waktu kami, waktu yang berharga. Kami bersuasana berkat Tuhan Yesus. Amin. Dinyatakan bukan kekuatan, bukan perkara dunia ini. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Jika Engkau masih berikan umur bagi kami, biar kesempatan ini selalu kami berbuat baik, berbuat benar Tuhan. Sudah banyak kali waktu kami menyusahkan orang, menyakiti hati orang. Tapi biarlah hari-hari ini Tuhan, kami selalu niat kami untuk selalu berbuat baik, mulai dari keluarga kami, rumah tangga kami, sampai kepada semua orang. Terlebih berbuat baik, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Kau lepaskan kami dari suasana kutuk. Engkau bawa hidup kami dalam suasana berkat Tuhan. Tidak ada kekhawatiran bagi kami, tidak ada alasan bagi kami untuk khawatir, tapi selalu ada alasan bagi kami untuk selalu bersyukur Tuhan. Tidak bisa kami hitung segala kebaikan-Mu bagi kami. Ketika kami kekurangan, Engkau menolong kami tepat waktunya. Ketika kami sakit, Engkau sembuhkan kami. Ketika kami dalam masalah apapun, Engkau yang selalu di depan ya Tuhan. Uluran tangan Tuhan membuat kami kuat, kami mampu menjalaninya sampai kami menjadi pemenang ya Tuhan. Tuntun kami di masa-masa yang sukar ini. Kekuatan dari Tuhanlah yang selalu kami harapkan. Tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami agar ada kekuatan bagi kami. Dengan tubuh dan darah-Mu Engkau ada di dalam hidup kami, dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Berkati yang membagikannya, berkati kami yang menerimanya. Dengan iman percaya kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita terima perjamuan kudus. Oh siapakah manusia ya Tuhan hingga Engkau bersedia memuliakan. Kita naikkan pujian ini, kita terima perjamuan kudus kemuliaan Tuhan. Oh siapakah betapa besar kemurahan, oh betapa besar kemurahan, dilimpahkan
hadiahmu ciptakan oleh kuasa penyucian iman. Untuk lama jadi sama dengan Dia. Tuhanku ingin berterima kasih, Tuhanku. Amin. Terima kasih. Oleh kasih-Nya, perhatian-Mu dinyatakan dalam pribadiku, dinyatakan dalam pribadiku. Lewat pemeliharaan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah mati menggantikan kami Tuhan. Hidup keledai ini bergantung kepada penebusan anak domba. Hari ini kami boleh hidup karena Engkau sudah menebus kami Tuhan. Biarlah kami gunakan hidup kami ini berguna. Ampuni kami kalau di hari-hari lalu hidup kami ini sia-sia Tuhan. Pakailah hidup kami seberapapun Engkau berikan bagi kami. Hidup kami berguna bagi keluarga, bagi pemilih, bagi yang lain, bagi jemaat Tuhan. Terlebih dalam pekerjaan Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Hidup kami tidak bersuasana kutuk, hidup kami bersuasana berkat. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami untuk menerima korban-Mu. Ampuni segala kekurangan kami oleh darah-Mu Tuhan. Engkau mengampuni kami. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, angkat darah Kristus. Apapun pergumulan kita, percayakan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan mampu melakukannya bagi kita. Sakit penyakit kita Dia menyembuhkan, kelemahan kita diganti dengan kekuatan yang baru. Ketika kita tidak berdaya, di sana kekuatan Tuhan mampu menolong kita. Ingat anak-anak kita, ingat keluarga kita. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ulurkan tangan kita. Tuhanku ingin berterima kasih oleh sebab kasih dan perhatianmu dinyatakan
daraan imanmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sadarkan hidup kami Tuhan, kami keledai yang ditebus. Kalau bukan darah Kristus, kami tidak ada gunanya, kami binasa Tuhan. Tapi karena pengorbanan darah anak domba lah kami bisa ada hari ini. Kami bisa melayani Engkau, kami hidup untuk berbuat baik. Tolong kami Tuhan, banyak kali waktu kami gunakan untuk tidak berbuat baik. Pakailah hidup kami seberapa pun Tuhan Engkau berikan waktu bagi kami. Kami menyadari Tuhan, oleh kuasa korban-Mu lah semuanya ini. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Pakai kami senantiasa, buat hidup kami bersuasana berkat. Engkau lepaskan kami dari suasana kutuk Tuhan. Untuk kami selalu bersyukur, selalu melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala sakit penyakit kami, apapun sakit penyakit kami Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah. Kami tolak, kami patahkan kuasa penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang juga yang kurang sehat, tolonglah mereka Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu, sembuhkan mereka yang sakit oleh kuasa korban-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau selalu menuntun kami, beri pengertian bagi kami untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami ini, kami berikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Mempelai Tuhan pasti menang. Kita naikkan ini, selalu kita berharap kemenangan-kemenangan itu pasti menjadi bagian kita. Aku senantiasa memandang Tuhan. Kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita. Aku senantiasa memandang Tuhan. Amin. Dia yang di sebelah hati, membuatku kuat tidak goyah. Sebab tangan kanannya berkenan, mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan pasti menang. Amin. Menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Aku senantiasa, semua berdiri. Aku senantiasa memandang Tuhan. Amin. Sebelah nanti membuatku kuat tidak goyah. Sebab tangan kanannya berkenan, mempelai Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya kemenangan itu di pihak kami. Semua yang Kau taruh di bawah kaki-Mu, semua yang Kau taklukkan Tuhan untuk gereja-Mu. Kami bersyukur semua pergumulan kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan kami kuat, membukakan jalan bagi kami. Untuk senantiasa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan kami, anak-anak kami, orang tua semua yang hadir malam hari ini. Kepada kamilah berkat-Mu Tuhan. Saudara kami yang tidak hadir, jamah hati mereka, supaya satu saat bersama-sama dengan kami menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Semua kehadiran kami, semua perjuangan kami, pengorbanan kami, jerilalah kami, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau terima menjadi persembahan, dan Engkau membalasnya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, berkati gereja kami, pengurus pusat, wilayah, daerah, berkati negara ini, berkati tetangga kami semuanya ya Tuhan. Di dalamnya kami boleh melayani Engkau Bapa. Terima kasih, ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati kita. Salam. Kita akan belajar pujian untuk kita persembahkan besok.